Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanandeni, NPM 2354035. Di sini saya akan belajar tentang mata pelajaran matematika, tentang menghitung volume dengan satuan tidak baku. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke. Jika berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tadi habis belajar apa, Nak? Belajar kelas itu. Oke. Sekarang kan kita belajar matematika. Bukunya yang pelajaran tadi dimasukkan. Sekarang buku matematikanya dikeluarkan. Baik Bu Guru, buku matematika. Sudah Bu. Hari ini ada yang izin nggak? Ada. Oli. Ada ini. Duh, kenapa tuh nggak masuk? Mancing. Alek, bondan. Oke, kalian tahu nggak sih satuan tidak baku itu apa? Satuan tidak baku. Tidak tahu Bu. Tidak tahu Bu, tidak baku. Sekarang mencatat ya bukunya. Yuk, dikeluarkan yang belum dikeluarkan. Cari outbound. Kita pas udah di sana. Oh iya. Gentan. Enggak kaden. Enggak buden. Tidak pasar. Pak Parani ya? Pak Parani ya Yud? Oke. Tenang lah ya. Yud. Paling hati-hati dulu, jangan nanti berhenti. Singgup. Sepi banget. Tangan ini orang yang ikut dulu. Apa? 5 atau 4? Sekian banyak manusia. Oke, ditulis ya anak-anak. Baik Bu. Sudah Bu. Sudah. Sekarang dibaca bareng-bareng ya. Ya Bu. Satuan tidak baku itu apa? Satuan tidak baku adalah alat ukur yang hasil pengukurannya berbeda-beda. Terus pengertian volume itu apa? Volume adalah banyaknya ruang yang Kembali oleh suatu benda. Contohnya apa aja? Jelas Bu. Kalau di rumah biasanya kalau pakai sendok tuh ukurnya apa? Botol. Gula. Benar. Teh. Betul. Terus kalau gelas? Air. Betul. Ya bisa. Bisanya. Sekarang Ibu punya wadah. Kalian terbagi menjadi 3 kelompok ya, tapi perwakilan aja, 1 orang per kelompok. Maju ya? Ya. Jadi mau maju 3 orang? Aku Bu. Pertama Chelsea dulu ya. Ini diisi.
3 sudah isi ya. Sampai penuh. Ya, sampai penuh. 1, 2, Nanti dibandingkan perbedaannya isinya. Tiap orang pasti 4, beda-beda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, kamu apa tak? 11. Berapa? 10. Terus lanjut. 2. Ya, masuk ke situ. Belum. Isi lagi. Jadi satu orang tuh ngisi 3. Kalian kan nanti membandingkan orangnya. Enggak, gitu ya. Dua Bu ini. Apa? Kubusnya ya? 22. Sama yang kecil 8 Bu. Yang kecil 8. Ya belok. Yang kelompok 2. Aku itu yang ini yang kecil 8. Yang kecil tuh yang paling bawah. Yang bawah berapa? 8. Terus Ini 12. 16. Apa nih? berapa? 8. Ini kecil gini aja. 17. Ih, Dianget kan? enggak kok yang bunga Atas 10. yang bawah 12. Di band kan jarang-jarang gue. 12 Bu. Nah, Saya sekarang kan boleh duduk. Boleh duduk. sekarang apa tuh? Beda ini ya. Sekarang kan kalian udah paham kan perbandingannya, walaupun isinya itu sama, cuma ukuran wadahnya kan berbeda-beda, berarti perbandingannya ada ya. Iya Bu. Oke, sekarang ibu kasih LKPP ya, kerjakan. Berkelompok satu wadah ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Apa? Oke, kelompok terakhir ini ya. Ibu ke kamar mandi. Boleh, silakan. Oh. Sudah diisi anak-anak? Sudah Bu. Oke, perwakilan satu orang maju ke depan ya, membacakan hasil kelompok kalian. Satu apa dua Bu? 3. Ya, dimulai dari siapa dulu? Chelsea. Oke, Chelsea.
meneliti kubus. Nama wadah pertama, baloknya jumlah kubus satuannya 8. Wadah kedua, kubus jumlah kubus satuannya 24. Wadah ketiga, tabung jumlah kubus 10. Oke, selanjutnya Wadah pertama kubus, jumlah kubus satuan 8. Wadah kedua bentuk balon ruang balok, jumlah kubus satuan 24. Yang terakhir wadah ketiga tabung, jumlah kubus 12. Oke, selanjutnya terakhir modista. Ini buat yang wadah pertama, bentuk bangun ruangnya balok, jumlah kubus satuannya ada 8. Terus wadah kedua tabung, jumlah kubus satuannya ada 12. Terus wadah ketiga kubus, jumlah kubus satuannya 24. Oke, silakan balik lagi ke tempat duduk ya. Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Kesimpulannya, hari ini pembelajarannya satuan tiga baku adalah alat ukur yang hasil pengukurannya berbeda-beda. Kemudian volume itu banyaknya ruang yang ditempati oleh suatu benda. Contohnya, untuk pengukurannya bisa menggunakan gelas, sendok, ataupun botol. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk hari ini ya anak-anak. Iya Bu, sama-sama Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Omahani Saputri, NPM 23540045. Di sini saya mengambil materi norma dalam kehidupan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Berdiri. Garuda Pancasila. Sudah bisa semuanya? Sudah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Marilah proklamasi meriah dan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Siapa yang tadi berangkat sekolah berpamitan kepada orang tuanya? Kenapa kita kalau berpergian harus pamit kepada orang tuanya? Selamat. Ya. Itu termasuk norma apa? Ada yang tahu tidak? Kesopanan. Benar sekali. Di Indonesia tanggal berapa hari ini? 23 Januari. Di Indonesia ada berapa norma? Norma ketuhanan. Yang pertama ada Norma ketuhanan. norma agama. Norma. Yang kedua norma
Kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Yang keempat ada norma hukum. Pintar sekali. Ketuhanan tuh agama tuh. Nah, kita pelajari satu-satu. Norma dalam kehidupanku. Yang pertama, pernyataan diskusi. Apa yang terjadi jika semua orang tidak mau menaati aturan? Apa yang akan terjadi? Hukum. Lagi? Aturan. Tidak ada aturan. Terus lagi? Kacau. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami arti penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolahan. Apa itu norma? Ada yang tahu? Belum tahu. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang membantu kita bersikap baik, tertib, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, norma dibagi menjadi 4. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah, larangan, atau anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani dan suara batin manusia. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berkaitan dengan cara bersikap, berperilaku, dan berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga resmi negara untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya norma. Apa sih pentingnya norma itu? Ada yang tahu tidak? Tidak. Untuk pedoman manusia. hidup. Pentingnya norma. Norma penting untuk menciptakan kehidupan yang aman, rukun, dan teratur. Tanpa norma, tindakan sembarangan dapat merugikan orang Lain. Benar sekali. Akibat melanggar norma. Ada yang tahu akibat melanggar norma? Coba dibaca. Melanggar norma dapat menimbulkan teguran, sanksi, bahkan dijauhi oleh teman. Norma membantu kita belajar disiplin agar hidup lebih baik. Pintar. Selanjutnya ada contoh positif norma. 1. Bersikap jujur, Ya. menepati janji, Ya. tidak buang sampah sembarangan. Itu merupakan penerapan norma di kehidupan. Ya, pintar sekali. Kesimpulannya, norma adalah pedoman hidup yang harus dipatuhi agar tercipta kehidupan tertib, rukun, dan harmonis di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya, Ibu mempunyai LKPD untuk dikerjakan berkelompok ya, Nana. Iya, Bu. Nih. Yuk dikerjakan itu berkelompok ya, anak-anak. Baik, Bu Guru. Sudah belum? Sudah. Ini juga. Nih, ini ada kertas kecil. Nanti dimasukkan ke dalam kantong norma. Nanti maju ke depan membawa kantong norma dan sudah. Sudah, Bu Guru. Yuk maju ke depan. Satu-satu dulu aja, satu-satu dulu Mbak Septa dulu. Dibaca LKPD-nya dulu nomor 1. Sebutkan 3 norma yang diterapkan jika dalam cerita di atas. Di cerita di atas, jika
menerapkan norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Benar sekali. Terus Nomor 2, mengapa jika ditegur Raffi ketika ia berbicara saat guru sedang menjelaskan pelajaran? Karena Raffi berbicara dengan suara keras saat guru sedang menjelaskan. Nomor 3, apa yang dilakukan jika ketika melihat sampah berserakan? Jika langsung memungut sampah yang berserakan. Bagaimana sikap Dika terhadap orang tua dan gurunya? Sikap Dika, ia selalu menghormati orang tua dan gurunya. Manfaat dari norma nomor 5 adalah menciptakan kehidupan yang tertib, aman, bersih, dan teratur. yaitu ada apa Mbak Tata dibaca? Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Itu termasuk norma apa Nana? Agama. Lanjutnya. Mengembalikan barang orang lain yang tertinggal. Norma Kesusilaan. Pintar sekali. mengucapkan permisi ketika melewati orang yang lebih tua. Norma kesopanan. Lanjutnya. Memakai helm saat berkendara. Norma hukum. Benar tidak teman-teman? Ya, karena Mbak Tata benar semua, kita kasih tepuk. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Siapa lagi yang mau maju? Satu lagi ayo. Saya Afriani. Saya tidak bisa maju. Yo, dibaca. Yang pertama ini ada pernyataan pertama, Ya. tidak berbicara kasar atau juga memotong sebuah pembicaraan orang lain. Ini termasuk norma kesopanan. Ya. Yang kedua, siswa tidak boleh mencuri sebuah barang milik orang lain di sekolah atau di rumah. Ini termasuk norma hukum. Nah. Yang ketiga, berdoa sebelum serta juga sesudah makan sesuai dengan ajaran agama kita. Termasuk norma agama. Benar. Dan yang terakhir, mengucapkan salam dan juga sopan pada guru saat bertemu di sekolah, termasuk norma kesusilaan. Benar sekali. Ini apa ini kantongnya? Ini yang pertama ada bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Ini termasuk norma agama. Benar sekali. Selanjutnya. Yang kedua, tidak boleh melakukan korupsi, termasuk norma hukum. Benar. Dan yang terakhir membayar pajak, termasuk norma hukum juga. Ya. Terima kasih Mbak Intan. Ya. Dikasih tepuk apa? Tepuk. Dikasih tepuk. Wow. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apa yang kalian pelajari anak-anak? Norma. Agama, Ya. masyarakat, Kok masyarakat Mas Afan? Norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Kalau kita tidak menaati norma tadi kenapa? Menangsi masyarakat. Benar sekali. Mau ice breaking sekali lagi apa enggak? Boleh, Bu. Oke. Ice breakingnya tepuk buka tutup. Ada yang tahu? Tidak. Contohkan ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Haha. Ada yang bisa? Ya semua. Maju. Begini semuanya. Yo. Sudah siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Nakal. Ya, biarin. Ya, biarin. Oke, cukup sekian pembelajaran Ibu pada
pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Belum pulang, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas materi sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, ini kayaknya kurang semangat ya ini. Apa ya? Saya ya. Ya biar lebih semangat lagi ini Bu Guru ada SPK-nya ini tebak-tebakan. Kenapa itu Bu? Tebak-tebakan gini. Clue-nya itu move on. Ingat, clue-nya itu move on. Bu nggak bisa move on. Loh, jangan nanti gabon. 1 tambah 3 itu berapa? 1 tambah 4. Salah. Ingat clue-nya move on. 1 tambah 3 2. Salah. 3. Berapa? 3. Salah. Betul. Ingat 1 tambah 3 Move on. Udah. Clue-nya move on. Ayo apa sih hari ini? Lagi. 4 tambah 3. 4 tambah 3 berapa? 4 tambah 3 7. Salah. Betul. Ya, clue-nya move on ya teman-teman ya. Clue-nya move on. Tambah 1. Enggak juga. 7 tambah 3. Punya apa Bu? Betul. Lagi clue-nya move on. 9 tambah 2. 9 tambah 12. Ya, ini belum Bu Guru apa ya tadi ya? Ya, cek dulu. Sampai depan belakangnya ada yang tidak masuk. Siapa? Bundang. Oke, ya. Kita. Kira-kira benda apa aja yang berasal dari alam? Coba apa aja? Ada. Apa? Kalau di sini nggak ada. Ada. Kayu. Meja. Itu iya, kertas juga, air minum juga. Kalau air minum itu buat apa aja air minum? Air minum. Mandi, makan, minum. Air maksudnya. Iya, iya. Itu semua dari alam. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Sebentar ya. Baik Bu Guru Modis. Belajar tentang sumber daya alam. Nah, di sini Ibu ada buku lab. Apa itu Bu? Ini buku kecil ya. Ini nanti satu buku buat berdua ya. Ya. Ini tak bagi gini aja. Apa ada satu aja Bu? Bagi dulu. Aku bawa pulang. Ya nanti dikumpulkan dulu buat belajar besok lagi. Ya. Mas sudah. Ya Bu Modista. Coba dilihat dulu, dilihat. Nggak kelihatan Bu. Oh nggak kelihatan ini. Ini Bu nggak kelihatan. Di halaman pertama kita lihat apa itu sumber daya alam. Siapa yang bisa membacakan? Saya saja. Bisa saya masih dulu. Sumber daya alam SDA adalah adalah sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya contohnya di sini ada apa aja anak? Air. Iya. Terus lanjut di halaman 2 dilihat jenis-jenis sumber daya alam ada 2. Yang pertama sumber daya alam
Sumber daya alam hayati itu apa? Sumber daya alam yang berasal dari mana hidup? Contohnya tumbuhan, terus ya. Hasil pertanian ada apa aja? Padi, gandum, pisang. Ya betul semua. Lanjut. Sumber daya alam non hayati itu yang berasal dari benda tak Hidup. ada apa aja? Aji. Batu. Cilok. Lanjut, dimulai lagi ke halaman 3. Di halaman 3 ada apa nih? Berdasarkan ketersediaannya yang dapat diperbarui itu adalah, siapa yang bisa membacakan? Sumber daya alam yang dapat tersedia kembali. Kembali. Ya, Air, tumbuhan, hewan. air dan hewan. Ya, soalnya itu bisa tumbuh lagi. Tumbuh lagi, ya. Itu berkembang biak. Selanjutnya, yang tidak dapat diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang Jumlahnya terbatas. ya, terus sama untuk terbentuk. Contohnya minyak Nah, terus di halaman 4 manfaatnya apa aja ya? Manfaat sumber daya alam yang tumbuhan itu manfaatnya buat apa aja? Bisa buat bahan makanan, terus obat-obatan. Yang hewan ini sumber pangan. terus bisa juga jadi bahan makanan. Bahan itu dari hewan apa? Kambing. Iya, kok kambing ya? Bahannya jadi wow gitu. Lanjutnya ada air. Air tadi buat apa aja tadi? Mandi, makan, minum, nyuci, ngancing. Iya, tempat hidup ikan. Terus juga ini ada lagi minyak bumi buat apa? Bahan bakar. Iya, betul. Lanjut dibalik lagi di halaman 5 ada cara melestarikan sumber daya alam. Coba siapa yang bisa menyebutkan di sini? Boleh, Pak Wada. Menanam pohon kembali. Menghemat penggunaan air. Menghemat energi listrik. Ya. Mendaur ulang sampah. Tidak menebang hutan sembarangan. Ya. Menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Ya, betul. Lanjutnya ini di halaman 6. Dampaknya kalau tidak menjaga sumber daya alam apa aja? Kan menjadi gundul. Ya betul, ada lagi yang dibaca sana. Ya, terus air bersih jadi berkurang, terus lingkungan jadi tercemar. Terus ada sumber daya alam menjadi habis. Hewan dan tumbuhan terancam punah. Gitu. Jadi kita tugasnya apa? Untuk menjaga sumber daya alam supaya bisa untuk generasi mendatang. Sudah paham anak-anak? Sudah. Ya, ini Bu Guru bagi tugasnya. Ayo. Nanti Bu Guru bagi untuk 3 kelompok ya. Iya. Oke. Tapi kok bahan bakar mahal ya? Ya mahal itu pemerintah itu. Mahal ini. Pemerintah ya. Ngaji. Sudah. Sudah. Ya perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 Mas Afan, Mas Yuda, Mas Aji, Mbak Nabila, Mbak Dona. Kelompok 2 Dona. Boleh, silakan. Kertas sendiri. Kelompok 3 Mbak Wada atau Mbak Hani? Mbak Wada boleh. Silakan. Kamu kelompok 3. Bacakan coba. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, sumber daya alam sapi hewan berfungsi menghasilkan susu, daging dan tenaga bisa membantu manusia. Ada sumber daya air untuk minum hewan, menyiram tanaman, menghidup ikan. Lalu ada tanah, tempat tumbuhan, tanaman dan tempat tinggal makhluk hidup. Tunggu dulu tempat kelompok 2. Ancaman gagal sumber daya alam, masalahnya perubahan hutan liar, solusinya melakukan reboisasi. Kemudian masalah pembuangan limbah air ke sungai, solusinya mengolah limbah profit terlebih dahulu sebelum dibuang. Ya, betul. Lanjut. Kelompok 3.
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada apa aja? Yang pertama ada emas, fungsinya sebagai bahan perhiasan. Yang kedua ada batu bara, fungsinya sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Yang ketiga ada bensin atau BBM, fungsinya untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Baik. Sudah. Terima kasih. Jawabannya sudah semua. Beri aplaus anak-anak. Hari ini kita belajar apa aja tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan yang berasal dari alam. Jenis-jenisnya ada dua, yang hayati dan non hayati. Hayati itu dari benda yang hidup, yang non hayati yang tidak hidup. Selanjutnya juga dari ketersediaannya ada yang diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Manfaatnya ada banyak buat kehidupan kita. Gitu. Sampai sini sudah paham? Mana? Seru bukunya apa tadi? Semuanya. Dia. Baik. Untuk tugas minggu depan tidak ada. Jadi ya, soalnya nanti bukan ada ujian. Dipelajari di rumah. Nanti bisa cari-cari di HP, di Google gitu, oke? Ya, Bu. Baik. Bu Guru tutup pembelajarannya hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Allah. Nanti pulangnya hati